Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rido Syafero. Saya perwakilan dari kelompok Artek yang beranggotakan saya sendiri, Rido Syafero, dan dua teman saya yaitu Asril Afandi dan Muhammad Fadli Abdillah. Kali ini saya diberi kesempatan untuk eh, membuat video tutorial penggunaan aplikasi. Oke, jadi di sini kelompok kami membuat atau merancang sebuah aplikasi kewirausahaan, di mana sebenarnya di Fakultas Kewirausahaan sistemnya itu sudah ada, namun untuk perangkatnya belum ada. Jadi kami diberi kesempatan oleh klien kami, yaitu Ibu Lili, untuk membangun aplikasi kewirausahaan yang berfungsi untuk membuat kelompok bisnis, uh, membuat proposal bisnis, membuat laporan bisnis, membuat jadwal bimbingan, dan juga mengelola kelompok inkubasi. Jadi kami berusaha untuk mempermudah agar uh, mahasiswa dapat mengelola hal-hal tersebut, dan juga mentor-mentor mereka itu jadi lebih mudah untuk mengelola apa yang ingin dilihat oleh uh, dosen dan mentor. Oke, jadi di sini mulai saja ya. Oke, jadi saya akan login dengan akun saya gitu sebagai mahasiswa. Oke, langsung login saja. Oke, di sini jadi di sini ada greeting ya, atau apa sih bahasanya tuh, penyambutan gitu. Di sini jadi kalau kita login di sini bakal ada seperti notif gitu untuk menyambut kita gitu. Di sini ada di sini ya. Halo, selamat datang di Safiro di aplikasi Entry. Sebenarnya sebelum masuk ini, untuk khusus untuk akun yang pertama kali login ke aplikasi ini atau website ini, dia akan diarahkan ke sebuah uh, form lengkapi data gitu. Namun di sini belum bisa karena server dari LDAP-nya itu sedang error. Saya pengen connect ke VPN LDAP dan di situ tidak berhasil. Jadi saya akan menggunakan akun yang ada dulu untuk sementara. Nah, berhubung akun Rido Savero yang saya ini sudah login sebelumnya, jadi di sini saya tidak perlu masuk ke form lengkapi data lagi. Oke, lanjut ya. Di sini saya akan menuju ke fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Oke, di sini ini ada tampilan beranda mahasiswa. Sebenarnya tampilan beranda mahasiswa, tampilan beranda awal, tampilan beranda role lain itu sama semua ya. Jadi awal-awal tampilan semuanya akan seperti ini. Di sini ada penjelasan fitur-fitur dari website kami, ada mentor bisnis, ada program inkubasi, dan materi kewirausahaan, seperti yang tadi saya sudah bilang. Oke, lanjut ke fitur pertama di mahasiswa, yaitu ada profil. Oke, di sini saya akan masuk ke profil. Nah, ini sebenarnya eh, pas login pertama itu untuk user yang baru login pertama kali, dia akan diarahkan untuk ke lengkapi data ya. Jadi di lengkapi data itu sudah ada nama pengguna, nama lengkap, NPM, fakultas, prodi, ah dan nomor telepon dan alamat. Untuk alamat email itu kita input sendiri ya. Oke, jadi di sini ada data-data saya. Oke, lalu di sini ada edit profile ya. Untuk edit profile, kami hanya bisa mengedit untuk bagian nomor telepon dan alamat. Jadi yang lainnya tidak bisa diedit. Oke, di sini saya batal saja ya. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ada materi kewirausahaan. Oke, untuk materi kewirausahaan ini di sini berfungsinya hanya untuk mahasiswa melihat materi-materi yang sudah diunggah oleh dosennya ya. Jadi dosen bisa mengupload materi dan mahasiswa bisa mengakses untuk materi apa saja gitu yang sudah diupload oleh dosennya. Contoh di sini saya akan masuk ke materi konsep dasar kewirausahaan. Nah, di sini mahasiswa bisa ngeliat gitu, oh dia dosennya itu udah upload materi apa nih, konsep dasar kewirausahaan ternyata. Dan di sini kita bisa
lihat materi ya, lihat materi dan juga unduh materi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini kalau untuk lihat materi. Oke, sudah bisa masuk ya buku modulnya. Dan mahasiswa bisa langsung lihat gitu dan bisa sekalian belajar juga untuk melihat materi kewirausahaannya. Oke, lanjut untuk download. Ya seperti biasa lah download mah saat diklik maka akan terdownload di sini ya. Bisa lihat di sini sudah terdownload. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ada daftar mentor bisnis gitu. Oke, jadi di sini ini sebenarnya hanya prototipe ya, hanya contoh saja. Jadi di sini ada mahasiswa itu bakal bisa ngelihat daftar-daftar mentor bisnis yang tersedia gitu. Contoh di sini ada dua mentor ya. Untuk di sini masih ada nama mentornya itu yang satu Mister Rido Savero dan yang satu contoh dua. Oke, jadi di sini Mister Rido Savero itu perannya sebagai dosen pengampu dan contoh dua itu sebagai tutor. Dan di sini bisa ngelihat ada data tambahannya seperti keahlian, fakultas mentor tersebut, dan juga prodi dari mentor tersebut. Oke, di sini juga saya menyediakan fitur untuk nge-search ya. Nge-search mentor bisnis. Di sini bisa kita cari misalkan nanti misalkan saat aplikasi ini sudah launching, pasti data-data mentor banyak dong. Jadi kami mempermudah untuk mahasiswa agar bisa mencari eh, mentor-mentor yang ingin mereka cari gitu. Contoh di sini saya akan mencari karena datanya masih dua, saya akan mencari salah satu aja ya. Rido gitu. Nah, di sini langsung ke filter mentor yang namanya Rido saja. Oke. Lanjut untuk selanjutnya itu di sini ada fitur kelompok bisnis. Oke, jadi di fitur kelompok di bisnis ini mahasiswa bisa uh, mengundang teman yang lainnya itu untuk um, membuat kelompok bersama gitu. Jadi contoh di sini saya sebagai Rido Savero dan sebelumnya saya ingin memberitahu disclaimer. Jadi untuk yang kelompok bisnis ini bagi yang membuat kelompok bisnisnya itu otomatis akan menjadi ketua kelompok bisnis tersebut. Yang lain otomatis akan menjadi anggotanya. Oke, contoh di sini saya akan membuat kelompok dengan nama Artek gitu ya. Artek. Oke, jumlah anggotanya satu aja lah ya. Oke, di sini akan ada masuk ketik NPM anggota gitu. Dan saya akan coba cari ya. Di sini saya sudah memfilter dari NPM ngetiknya gitu. 040. Nah, di sini contoh saya ingin mengambil Rufino deh, biar lebih gampang sebenarnya bisa lebih kayak gini. 070 gitu. Ini Rufino, saya ambil Rufino. Dan nama bisnisnya, contoh bisnis, bisnis ayam deh. Oke, sini saya ambil logo ya. Di sini bisa memasukkan logo bisnis. Nah, di sini saya sudah ada foto ayam gitu. Oke, di sini bisa kita tambah saja ya, langsung tambah kelompok bisnis. Nah, nah ini tampilan jika kelompok bisnis sudah berhasil terbuat gitu. Di sini sudah ada data-datanya, ada nama kelompok bisnis, nama bisnis, di sini ide bisnis dan kategori bisnis belum tersetting ya. Tersettingnya nanti saya akan beritahu untuk selanjutnya. Oke, di sini ada ketua kelompok yaitu saya sendiri sudah otomatis terbuat, sudah otomatis menjadi ketua kelompok yang membuat kelompok bisnisnya. Di sini ada anggota kelompok saya yang sudah saya tambahkan. Mentor bisnis belum disetting. Di sini ada fitur edit kelompok bisnis ya. Untuk edit kelompok bisnis, kita bisa mengubah nama kelompok, nama bisnis, dan juga logo bisnis. Di sini saya tidak akan mengedit dulu ya. Oke, di sini ada juga fitur untuk menghapus kelompok bisnis gitu. Di sini bisa nih, apakah Anda yakin ingin menghapus kelompok bisnis ini? Dan di sini saya tidak akan menghapusnya dulu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini itu ada yang namanya proposal bisnis, laporan kemajuan, dan jadwal bimbingan. Jadi saat setelah mahasiswa membuat kelompok bisnis, mahasiswa bisa membuat proposal bisnis gitu. Namun mereka belum bisa membuat laporan kemajuan dan juga jadwal bimbingan dikarenakan ada syarat-syarat tertentu. Bisa dilihat di sini.
Jika mahasiswa ingin mengakses fitur ini, di sini akan mengeluarkan pop-up pesan gitu, mengeluarkan pesan tidak tersedia kecuali status proposal bisnis sudah disetujui. Jadi maksudnya itu cara mahasiswa untuk mengakses fitur laporan kemajuan, mereka harus mengupload proposal bisnis gitu di sini, di fitur proposal bisnis, hingga ada salah satu dari proposal bisnis yang mereka upload itu di ACC oleh mentornya. Oke, lalu di sini ada fitur jadwal bimbingan. Untuk jadwal bimbingan tidak akan terbuka fiturnya jika kelompok bisnis belum mempunyai mentor bisnis. Karena kami eh, memikirkan logik tentang bagaimana si kelompok ini ingin membuat jadwal bimbingan. Kalau mentor-mentor bisnisnya mereka itu belum ada gitu. Jadi mereka mau buat jadwal bimbingan dengan siapa gitu. Oke, contoh di sini eh, saya akan menambahkan proposal bisnis ya. Judul proposalnya misalkan proposal satu, ide bisnisnya bisnis ayam, tahapan awal. Oke, di sini ada form-form untuk menambahkan proposal bisnis ya. Bisa dilihat, langsung saja ditambahkan. Tujuannya mengakhiri kelaparan. Ini bisa milih banyak, kesehatan dan kesejahteraan. Oke, sini ada kategori bisnis, bisnis dagang. Oke, di sini bisa memasukkan proposal bisnisnya ya. Unggah dalamnya, yang diunggah ini harus tipe filenya itu harus PDF. Oke, di sini saya akan memasukkan yang ini saja ya. Contoh saja ini sebagai contoh saja. Dan anggaran ini bebas berapa aja gitu. Contoh di sini saya akan memasukkan 10.000. Saat di sini saya akan mengunggah proposal bisnis ini. Nah, sini sudah masuk ya. Ada notif lagi, proposal berhasil diajukan. Nah, di sini ada proposal bisnis saya yang sudah saya upload tadi. Di sini ada fitur melihat dan juga menghapus. Nah, di sini bisa menghapus ya. Namun saya tidak akan menghapusnya dulu. Di sini bisa melihat. Nah, di sini di dalam sini sudah ada detail-detailnya ya. Tadi ada data-data yang sudah kita masukkan dan di sini ada bisa dapat umpan balik dari mentor bisnis. Jadi nanti mentornya melihat dan memberikan umpan balik gitu. Nah, di sini ada lihat file dan juga unduh masih sama ya seperti sebelumnya. Oke, sebenarnya fitur mahasiswa itu masih sampai sini gitu. Jadi mereka harus uh, menunggu mentor bisnis kelompoknya mereka itu meng-ACC proposal dari yang mereka buat gitu. Oke, di sini jadi karena fitur di mahasiswa ini sudah ketahan di sini, saya akan langsung saja pindah ke akun mentor ya. Oke, di sini saya akan mencoba login menggunakan akun mentor. Nah, di sini sudah berhasil ya. Seperti yang tadi ada fitur pop-up ah, penyambutan dan juga ah, fitur berandanya itu sama ya seperti mahasiswa dan admin juga pun sama. Oke, di sini ada fitur profil dari akun mentor. Di sini ada data-datanya juga seperti ini. Ini masih contoh saja ya. Di sini ada fitur edit juga sama yang bisa diedit kalau di mentor itu edit foto, keahlian dan nomor telepon itu. Oke, di sini saya tidak akan mengedit dulu. Oke, di mentor pun juga sama ya, ada materi kewirausahaan sama seperti mahasiswa, ini fungsinya masih sama. Di sini pun juga sama, masih daftar mentor bisnis. Cuman di sini data yang ditampilkan lebih banyak ya, seperti di sini ada NIK, nomor telepon, email, karena itu data-data sensitif ya. Mungkin untuk di mahasiswa kami menampilkan data-data yang seperlunya dibutuhkan oleh mahasiswanya saja. Oke, di sini jadi di sini sudah banyak ya sebenarnya kelompoknya. Tapi saya di sini akan mengecek kelompok yang tadi sudah saya buat gitu. Nah, di sini udah masuk nih. Ada yang namanya kelompok Artek gitu. Yang tadi saya sudah buat. Di sini mentor bisnisnya tidak tersedia ya karena belum dapat.
Dan di sini ada status proposal bisnisnya. Tadi karena mahasiswa sudah mengupload satu dan statusnya itu menunggu, jadi di sini sudah ada tulisannya gitu. Status proposal bisnis menunggu dan program inkubasinya tidak ada. Oke, sebelumnya ini pemberitahuan. Jadi yang bisa menambahkan mentor itu hanya akun mentor dengan peran sebagai dosen pengampu gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nih. Di sini perannya si Mister Rido Chavero ini sebagai dosen pengampu. Jadi mereka bisa menambahkan apa namanya mentor kepada kelompok bisnis dan juga bisa mengubah mentor kelompok bisnis tersebut. Jadi di di aplikasi kami itu di role mentor ada dua peran lagi gitu. Ada dua role lagi dipecah gitu. Di mentor itu ada role tutor dan ada role dosen pengampu. Jadi setiap user yang login, mereka di awal itu sebenarnya sebagai tutor semua gitu. Bagi akun dosen yang login, mereka semua menjadi tutor, namun nanti oleh admin bakal dipantau untuk bisa dinaikkan role-nya dan diturunkan role-nya. Untuk fitur itu nanti akan saya beritahu. Untuk sekarang saya akan memberitahu yang ini saja dulu. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, karena dia si Mr. Dio Savero ini dosen pengampuh, dia bisa menambahkan atau mengubah mentor bisnis kelompok tersebut. Oke, di sini coba saya akan menambahkan mentor dari kelompok Artek yang tadi baru dibuat. Saya akan menambahkan mentor bisnisnya itu saya sendiri gitu. Mr. Dio Savero coba. Nah, berhasil. Mentor bisnis ditambahkan, mentor berhasil ditambahkan ke kelompok bisnis. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya. Untuk mentor bisnisnya berubah menjadi saya sendiri gitu, Mister Rido Savero. Coba di sini bisa ngelihat detailnya ya. Untuk detailnya kayak begini. Ada kelompok, kelompok yang sudah terbuat. Oke, mungkin fitur-fitur yang lain akan saya jelaskan setelah dari mahasiswa gitu. Oke, karena si mahasiswa yang tadi itu sudah karena kelompok bisnis yang dibuat oleh mahasiswa tadi itu sudah diberikan mentor, jadi si mahasiswa sekarang harusnya bisa untuk mengakses fitur jadwal bimbingan. Nah, benar kan? Sudah bisa kebuka nih. Tapi sebelum masuk ke jadwal bimbingan, saya ingin menunjukkan di detail kelompok bisnis gitu. Jika mahasiswa sudah diberikan mentor, di sini bakal ada nih, bakal nampil nama mentor dari kelompok tersebut. Tadi kan sebelumnya tidak ada ya. Oke, di sini bisa diklik. Di sini ada data-data dari mentornya. Bisa diklik lagi. Oke, di sini kita akan mencoba masuk ke jadwal bimbingan nih. Di sini, nah ini dia nih. Di sini tampilan dari jadwal bimbingan akan seperti ini. Oke, nah, saya akan contoh membuat jadwal ya. Jadwal kegiatan, misalkan bimbingan satu gitu. Pada hari ini, pada jam besok gitu. Besok jam 1 deh, jam 1 PM ya. Oke. Agendanya bimbingan awal, lokasi di BRC. Saya akan menyimpan ya. Nah, sini masuk nih, jadwal berhasil ditambahkan. Jadwal akan masuk di sini nih. Ada nomor satu, jadwal nama kegiatannya itu bimbingan satu pada tanggal sekian, statusnya menunggu. Di sini bisa edit bimbingan, bisa menghapus dan juga bisa melihat detailnya. Untuk mengedit, jika kita klik maka masuk data-data dari kegiatan sebelumnya di sini dan kita bisa langsung edit gitu. Oke, saya tidak akan mengedit dan saya akan melihat detailnya. Oke, untuk detailnya akan seperti ini, nama kegiatan, tanggal, waktu, agenda, lokasi, dan status. Untuk bukti kegiatan di sini tidak bisa dimasukkan ya, karena untuk memasukkan bukti kegiatan, jadwal bimbingannya statusnya harus selesai gitu. Misalkan kita ingin memasukkan, diklik di sini. Nah, akan keluar pesan seperti ini. Unggahan file hanya diperbolehkan jika status jadwal adalah selesai. Oke, jadi saya di sini sudah mempunyai satu jadwal bimbingan, satu proposal bisnis ya.
Oke, di sini laporan kemajuan belum bisa diakses karena status proposal bisnisnya belum disetujui oleh mentor dari kelompok bisnis tersebut. Oke, di sini saya akan mencoba login sebagai mentor dari kelompok bisnis tersebut ya. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam detail kelompok bisnis dari kelompok bisnis yang tadi saya sudah buat, Artek. Oke, di sini bisa dilihat riwayat bimbingannya ada ya tadi yang sudah dibuat ya. Artek bimbingan satu tanggal sekian statusnya masih menunggu. Nah, di sini coba saya masuk ke proposal bisnis dari kelompok bisnis tersebut ya. Nah, di sini sudah ada proposal yang tadi kita sudah buat dan mentor bisa, nah di sini mentor bisa menyetujui atau menolak proposal tersebut gitu. Contoh saya, oke untuk di kasus saat ini, contoh saya akan membuat kasus di mana si mentor ini menyetujui proposal yang sudah diajukan oleh kelompok bisnis tersebut. Di sini saya akan setujui, oke. Oke, proposal berhasil diperbarui, berhasil disetujui. Oke, status sudah berubah menjadi disetujui ya. Dan di sini coba saya akan memasukkan umpan balik feedback gitu. Misalkan proposal Anda, proposal kelompok Anda bagus. Contoh aja ya. Di sini kirim umpan balik. Oke, itu sudah berhasil, sudah berhasil. Tadi ada tulisan feedback berhasil dikirim. Oke, kembali. Oke, di sini status sudah berubah ya menjadi disetujui untuk proposal bisnis dari kelompok yang tadi itu. Di sini jika dilihat dari laporan kemajuan bisnisnya belum ada ya, karena mahasiswa belum mengupload. Oke, untuk kasus riwayat bimbingan sebenarnya di sini hanya bisa melihat untuk riwayatnya saja ya dan juga ada bisa melihat detailnya juga. Namun untuk bisa lebih jelasnya ada fitur di sini jadwal bimbingan. Nah, oke untuk jadwal bimbingan ini sudah banyak ya. Ini sudah banyak kelompoknya gitu ya. Dan mungkin saya akan memperkecil, saya akan mencari kelompoknya. Kelompok Artek yang tadi baru buat ya. Nah, di sini ada Artek. Oke, di sini ada Artek dan ini Artek kelompok yang lain ya. Oke, mungkin saya akan di sini saja ya. Nah, di sini karena saya membuat kondisinya itu nama kelompok bisnis bisa sama. Jadi tadi ada Artek satu, ada Artek 2. Mungkin agar mempermudah dari sini saja ya. Oke, untuk jadwal bimbingan mentornya itu bisa memberikan aksi gitu. Contoh di sini aksinya itu ada setujui jadwal, tolak jadwal, berikan jadwal alternatif, atau menyelesaikan bimbingan tersebut. Contoh saya sebagai mentor ya. Jika mahasiswa sudah mengupload jadwal bimbingan, contohlah saya mempunyai jadwal yang padat pada jadwal yang diberikan oleh kelompok bisnis tersebut. Misal si kelompok bisnis A ini, Artek ini pada tanggal segini ya, mereka membuat jadwal bimbingannya saya padat nih. Saya bakal memberikan jadwal alternatif. Nah, di sini saya bisa memberikan jadwal alternatif yaitu contoh deh 18, 18. Berarti lewat 2 hari lagi ya. Dengan jamnya itu jam 1 siang. Lokasinya di RC juga. Kirim. Oke, jadwal alternatif berhasil ditambahkan. Nah, di sini status sudah berubah ya menjadi alternatif. Oke, saya akan kembali ke akun mahasiswa dengan kelompok bisnis tersebut. Kelompok bisnis Artek. Nah, di sini kita bisa lihat laporan kemajuan sudah masuk karena proposal bisnisnya sudah disetujui ya, sudah di ACC. Di sini bisa dilihat sudah disetujui dan umpan baliknya itu masuk yang tadi diberikan oleh mentor kelompok bisnis tersebut. Oke, lanjut ke jadwal bimbingan. Nah, karena statusnya itu diberikan alternatif, jadi si mahasiswa ini bisa memberikan aksi gitu. Memberikan aksi yaitu setujui jadwal alternatif tersebut atau menolak jadwal alternatif tersebut. Di sini kan tanggalnya berubah ya dengan yang tadi ya. Karena sudah diberikan jadwal alternatif.
Jadi si mahasiswa, contoh saya sebagai mahasiswa menyetujui jadwal alternatif tersebut. Di sini kita setujui. Oke, oke, jadwal berhasil berubah. Nah, di sini otomatis menjadi disetujui karena mahasiswa sudah menyetujui kelompok bisnis tersebut. Untuk kasus yang mentor memilih aksi menolak jadwal atau menyetujui jadwal, jika mentor menyetujui akan berubah seperti gini juga, statusnya akan berubah menjadi disetujui. Oke, karena mahasiswanya sudah disetujui, otomatis mereka bisa melakukan jadwal bimbingan di tanggal tersebut dengan dosennya ya, dengan mentor bisnis mereka. Nah, jika jadwal bimbingan sudah selesai, maka si mentor akan memilih aksi untuk menyelesaikan jadwal bimbingan mahasiswa. Jika statusnya di sini sudah berubah menjadi selesai, maka si mahasiswa sudah bisa mengupload bukti kegiatan gitu, yang bisa dilihat oleh mentor tersebut. Apa saja yang dilakukan tadi saat jadwal bimbingan bersama mentornya. Oke, untuk jadwal bimbingan mungkin seperti itu ya fiturnya. Oke, untuk proposal bisnis juga, jika sudah disetujui, maka laporan kemajuan bisa keluar gitu fiturnya. Oke, di sini contoh saya akan memasukkan laporan kemajuan ya. Di sini banyak data-data yang bisa kita masukkan. Namun yang mandatori atau wajib itu hanya judul laporan dan jenis laporan. Contoh laporannya itu adalah laporan satu gitu. Jenis laporannya laporan kemajuan. Oke, mungkin di sini saya akan masukkan ya. Hanya tester saja, tester, tester. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke, di sini PDF juga bisa mengupload banyak file ya. Contoh saya akan mengupload dua deh. Ini ya dua ya. Di sini masuk dua file dan kita akan unggah laporannya. Oke, masuk nih yang tadi saya sudah buat ya laporan satu. Di sini uh, sama seperti yang lainnya ada kerutnya juga, bisa mengedit, bisa melihat dan juga bisa menghapus gitu. Oke, untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Set masuk. Di sini ada laporan penjualan yang tadi sudah saya masukkan, laporan produksi dan lain-lain. Nah, di sini lampirannya itu tadi ada dua file ya. Makanya bisa di sini masuk dua file juga. Untuk umpan balik masih sama seperti proposal. Si mentor nanti bisa mengirimkan umpan balik terhadap laporan yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa tersebut. Oke, oke di sini sama udah. Nah, oke lanjut. Mungkin saya akan lanjut ke fitur program inkubasi ya. Jadi di aplikasi kami ini kelompok bisnis bisa direkomendasikan oleh mentor dari kelompok tersebut untuk masuk ke dalam program inkubasi. Nah, contoh di sini ada button tombol program inkubasi ya. Contoh mahasiswa ingin mengklik button ini atau tombol ini. Nah, tidak bisa karena tulisannya itu tidak tersedia kecuali kelompok bisnis Anda direkomendasikan oleh tutor Anda. Jadi, si kelompok bisnis ini belum direkomendasikan oleh uh, mentor bisnisnya itu untuk melaju ke program inkubasi. Kita akan kembali ke akun mentor ya, akun mentor. Oke, oke di sini contoh. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu di sini ada fitur filter kelompok ya. Ini filter kelompoknya itu berdasarkan status inkubasi, program inkubasi. Jadi di sini ada yang direkomendasikan. Eh, jadi contoh saya akan memilih yang direkomendasikan ya. Klik. Nah, ini ada kelompok bisnis yang sudah direkomendasikan gitu ya. Itu Saturn. Di sini ada direkomendasi dan bersedia. Nah, ini ada Artek juga, Artek yang lain direkomendasikan dan bersedia dan juga ada yang program inkubasi yang sudah masuk. Nah, seperti ini. Nah, oke, sebelumnya saya akan menjelaskan alur dari eh, program inkubasi gitu. Jadi alur pertamanya itu kita sebagai mentor bisnis merekomendasikan kelompok bisnis yang kita mentori gitu.
contoh saya nih di akun ini sebagai Misteri Dosavero. Kan di sini saya mementori banyak kelompok bisnis ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini bisa dilihat mentor bisnisnya itu banyak yang dengan nama saya gitu, Misteri Dosavero. Nah, di sini contoh saya masuk ke akun yang ini ya, yang Misteri Dosavero ini, yang Artek. Nah, di sini saya klik buttonnya, di sini bakal keluar gitu. Pop up message-nya itu, apakah Anda ingin merekomendasikan kelompok ini untuk masuk ke program inkubasi bisnis? Jadi dari apa alur awalnya itu mentornya itu yang merekomendasikan kelompok bisnis ini untuk masuk ke program inkubasi. Misalkan saya rekomendasikan ya. Iya. Nah, ini berhasil nih. Akan keluar pesan kelompok bisnis berhasil direkomendasikan. Oke. Oke, di sini kita bisa langsung filter saja ya di rekomendasi. Nah, di sini ada Artek ya sudah masuk ya. Direkomendasikan. Oke. Nah, karena kelompok bisnisnya Artek itu sudah direkomendasikan, maka si mahasiswa bisa melihat gitu, bisa melihat di detail kelompok bisnisnya bahwa fiturnya itu sudah bisa diakses nih, sudah bisa diakses ya. Oke, di sini akan ada pesan kelompok Anda direkomendasikan untuk masuk ke program inkubasi bisnis. Jadi si mahasiswa bisa menolak atau bisa menyetujui rekomendasi yang sudah diberikan oleh mentor tersebut. Contoh di sini saya akan menyetujui untuk masuk ke dalam program inkubasi. Setujui. Nah, oke di sini keluar pesannya status program inkubasi berhasil diperbarui dan mahasiswa statusnya sudah berubah ya menjadi disetujui kelompok bisnis dari yang sebelumnya hanya button program inkubasi. Oke, berarti ini sudah disetujui ya. Oke, dan coba kita masuk lagi ke akun mentor. Nah, kita bisa lihat di akun yang ini, Artek ini, dia sudah bersedia ya. Jadi statusnya berubah menjadi direkomendasi dan bersedia. Oke, nah di sini bisa kita filter. Nah, sudah ada ya direkomendasi dan bersedia. Nah, jadi eh, jika si jika kelompok bisnisnya itu sudah direkomendasi, namun mereka menolak untuk masuk ke program inkubasi, maka statusnya akan menjadi seperti ini nih, seperti kelompok Macans. Dia program inkubasi bisnisnya itu ditolak kelompok bisnis. Berarti si kelompok bisnisnya itu menolak rekomendasi yang sudah diberikan untuk melanjutkan kelompok bisnisnya ke program inkubasi. Oke, lanjut setelah mahasiswa sudah apa? Sudah sudah bersedia untuk masuk ke program inkubasi, maka ada flow selanjutnya gitu, ada alur selanjutnya. Mereka bakal masuk ke dalam mereka memerlukan ACC terakhir dari admin gitu. Di sini saya akan login ke akun admin dan di sini saya akan menjelaskan fitur untuk yang program inkubasi dulu ya. Saya masuk ke daftar kelompok bisnis. Nah, di sini saya bakal memfilter yang direkomendasi dan bersedia. Nah, oke di sini ada yang Artek tadi ya, yang ini. Nah, jika dia sudah bersedia, maka admin bisa mengklik di sini ya untuk ini BTW ini hanya bisa diakses fitur ini hanya bisa diakses untuk khusus yang statusnya direkomendasi dan bersedia gitu. Nah, di sini apakah Anda menyetujui rekomendasi dari mentor bisnis untuk masukkan kelompok ini ke dalam program inkubasi bisnis? Coba kita setujui ya. Di sini bakal saya setujui. Nah, di sini status mahasiswanya kelompok bisnisnya itu sudah masuk ke program inkubasi gitu. Coba kita keluar, kita lihat lagi yang Artek. Nah, ini Artek yang ini ya. Artek yang ini sudah masuk ke dalam program inkubasi. Nah, saat saat sudah fix masuk ke dalam program inkubasi, admin itu bisa mengubah mentor bisnisnya itu menjadi mentor inkubasi untuk kelompok bisnis tersebut. Contoh si Artek ini selama ini kan dimentori oleh Mister Rido Savero ya. Jadi saat dia sudah masuk ke program inkubasi, si kelompoknya ini bisa diubah gitu mentornya menjadi mentor inkubasi. Contoh di sini saya akan menggunakan contoh dua ya, contoh dua sebagai mentor inkubasinya mereka.
pilih sebagai mentor. Oke, mana tadi? Nah, ini sudah berubah ya menjadi contoh dua dari Mister Rido Savero gitu. Nah, ini kondisi ini sudah final nih. Berarti kelompok sini sudah berhasil masuk ke dalam program inkubasi. Oke, mungkin gitu untuk alur fitur dari program inkubasi ya. Menurut saya sih eh, lumayan ribet karena harus ada 3 alur gitu. Pertama dari mentor untuk merekomendasikan, lalu dilempar ke kelompok bisnisnya mahasiswa, lalu mahasiswa bisa menyetujui atau menolak yang direkomendasikan oleh mentor bisnis tersebut. Jika ditolak, maka program inkubasinya itu berhenti sampai saat itu saja. Dia gagal masuk dan dia maksudnya gagal untuk masuk ke tahap pengecekan oleh admin gitu untuk disetujui atau tidak. Nah, jika mahasiswa kelompok bisnis tersebut menyetujui, maka dia akan dilempar lagi ke admin. Admin bakal melihat dan menyetujui atau menolak kelompok bisnis tersebut. Jika admin menolak, maka si mahasiswa dari kelompok bisnis tersebut itu gagal masuk ke program inkubasi. Jika admin menyetujui, maka kelompok bisnis tersebut masuk ke dalam program inkubasi dan statusnya berubah menjadi program inkubasi dan bisa diberikan mentor inkubasi baru. Oke, mungkin begitu untuk fitur program inkubasi. Oke, kita akan ke akun mentor lagi coba. Kita di sini ini sudah ya, sudah. Nah, coba kita akan mencoba untuk fitur ini ya. Nah, BTW di sini juga berubah nih. Status dari kelompok bisnisnya tersebut sudah menjadi program inkubasi dan bisa diklik ya. Nah, di sini ada status program inkubasinya. Kelompok bisnis ini terdaftar dalam program inkubasi. Oke. Oke, di sini coba saya akan mengakses fitur laporan kemajuan bisnis ya, karena yang tadi belum diberikan ininya. Apa tuh namanya? Feedback. Oh iya, tidak bisa karena saya login dengan akun Mister Rido Savero, namun mentornya itu sudah diubah tadi menjadi contoh dua ya untuk kelompok bisnis ini. Oke, mungkin di sini ini saja ya. Tadi yang laporan bisnis itu feedbacknya itu alurnya sama seperti proposal bisnis gitu, sama saja memasukkan umpan balik dan mahasiswa nanti bisa melihatnya. Oke, mungkin fitur untuk mahasiswa sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke menyelesaikan penjelasan dari fitur-fitur yang ada di akun mentor dan juga akun admin gitu. Nah, di sini saya lupa menjelaskan tadi di jadwal bimbingan ini eh, si siapa si mentor bisnis ini bisa menambahkan jadwal bimbingan dengan sendirinya gitu. Misal ada suatu kelompok bisnis yang mereka lihat itu eh, jarang membuat jadwal bimbingan gitu. Misalkan saya itu mentor dari kelompok A ya, dan saya melihat si kelompok A ini jarang buat jadwal bimbingan. Jadi saya sebagai mentor inisiatif membuat jadwal bimbingan untuk uh, kelompok bisnis tersebut yang jika sudah terbuat maka statusnya otomatis disetujui dan mahasiswa harus mendatangi jadwal bimbingan tersebut ya. Contoh di sini saya mengklik uh, tombol tambah jadwal bimbingan. Nah, di sini bisa pilih kelompok. Nah, di sini akan mengeluarkan kelompok-kelompok yang dimentori oleh kita saja ya. Dan di sini saya menggunakan akun yang Misteri Dos Savero, dia mementori 3 kelompok gitu. Ada Macans, Artek yang satu, yang beda, dan juga Artek kan, Saturn. Di sini contoh saya akan eh, memberikan jadwal ke kelompok Macans gitu. Jadwal bimbingannya itu bimbingan bimbingan satu deh. Karena mungkin nggak pernah bimbingan ya kelompok Macans ini. Nah, jadwalnya 2 hari ke depan gitu, tanggal 18. Untuk jamnya jam 2 siang. Agendanya bimbingan awal. Lokasinya di lantai 5. YRC deh. Buat jadwal ya. Set. Oke.
Di sini kita bisa langsung cari aja ya nama kelompoknya tadi, Macans. Oke. eh Tadi saya menambahkan itu untuk tanggal 18 ya. Oke, di sini masuk nih. Di sini Macans tanggal 18 lantai 5 Yarsi. Nah, di sini statusnya itu otomatis disetujui jika menambahkan jadwal dari satu sisi gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh banyak ya. Di sini kita bisa memfilter juga ya status dari di sini bisa semua jadwal dari yang kelompok dia sudah buat. Dan di sini jadwalnya itu kita filter dari jadwal paling paling baru ya tanggalnya. Tanggalnya paling atas gitu dari paling baru sampai turun ke bawah dari yang paling lama. Jadi si mentornya ini jadi lebih aware gitu untuk eh, tanggal-tanggal tanggal jadwal bimbingan yang harus mereka datangi. Di sini bisa difilter eh, yang jadwal yang statusnya menunggu, jadwal yang statusnya sudah disetujui, dan juga jadwal yang statusnya sudah selesai. Di sini untuk yang menunggu bisa dipilih aksi juga ya, seperti yang tadi saya sudah berikan. Oke, mungkin gitu saja di fitur jadwal bimbingan. Oke, di sini pun sama, ada filternya itu filter program inkubasi ya statusnya direkomendasikan, direkomendasikan dan bersedia, program inkubasi. Oke. Oke, di sini itu untuk tampilannya itu dosen pembimbing dosen pembimbing, dosen dosen pengampu itu di sini ditampilkan semua kelompok ya, semua kelompok pada tahun akademik yang sedang berjalan gitu. Di sini bisa dilihat walaupun di sini ada kelompok dengan mentor bisnis contoh 2, tampilannya tetap ditampilkan gitu ya, ada. Tapi si mentor ini tidak bisa menggunakan fitur apapun yang hanya bisa diakses oleh mentor bisnis kelompok tersebut gitu. Contoh di proposal bisnis nih, si mentor yang saya sedang login ini karena bukan mentor bisnis dari kelompok bisnis yang ini, jadi dia tidak bisa memberikan aksi kepada proposal bisnis dari dari kelompok tersebut. Yang bisa memberikan hanya mentor dari kelompok tersebut gitu. Karena ini hanya karena dosen pengampu itu bisa melihat semua daftar kelompok bisnis ya. Namun jika login sebagai tutor, hanya di sini ini hanya ditampilkan kelompok dari yang mereka mentori gitu. Jadi bedanya hanya itu. Oke, mungkin fitur untuk akun mentor sudah selesai ya. Saya akan lanjut ke dalam akun admin. Nah, di fitur admin ini, di akun admin ini ada beranda juga ya. Beranda masih sama desainnya seperti mahasiswa dan mentor. Di sini ada profil. Untuk akun admin itu nggak perlu banyak-banyak. Saya hanya menyediakan username dan password. Dan di sini ada nama pengguna ya. Di sini bisa edit profil. Edit profilnya itu ganti kata sandi gitu. Di sini bisa diklik. Nah, di sini ada masukkan kata sandi baru ya. Bisa bisa apa ganti password gitu. Misalkan si admin sudah lupa. Oke, di sini bisa ganti password. Di sini saya tidak akan ganti password. Nah, di sini saya lupa. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi kewirausahaan itu yang bisa upload hanya admin gitu, hanya dari sisi admin. Jadi admin bisa menambahkan materi dan materi akan muncul di di seluruh role gitu, di mahasiswa, mentor dan admin gitu. Semuanya bisa melihat. Namun yang menambahkan itu admin. Nah, di sini contoh saya akan menambahkan materi ya, materi A gitu. Contoh saja. Di sini ini deskripsi materinya itu materi ini contoh saja ya, saya unggah materi. Sudah berhasil ya masuk, muncul notif juga. Di sini sudah masuk materi A-nya ini. Jika kita login menggunakan akun mentor atau mahasiswa, em, apa materi kewirausahaannya ini akan masuk juga gitu di sini, PDF yang ini. Kita klik. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, di sini itu karena kita sebagai admin dan bisa menambahkan materi keurusan, ada juga create-nya di sini ya. Ada juga tampilan untuk melihat,
melihat materi, mendownload materi, mengedit materi, dan menghapus materi. Di sini contoh bisa mengedit materi, yang diedit itu hanya judul dan juga deskripsinya, dan juga bisa menghapus materi ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus materi ini? Untuk sekarang, tidak dulu ya. Oke, di sini ada daftar mentor bisnis juga, sama seperti fitur yang lain. Oke, untuk di admin sama juga ya, seperti sebelumnya. Nah, namun di admin ini ada fitur eh, kelompok yang tidak aktif gitu. Jadi kelompok yang tidak aktif itu dalam artian jika seorang mahasiswa sudah membuat kelompok bisnis, namun mereka menghapus kelompok bisnis tersebut gitu di tengah-tengah jalan atau di awal gitu. Jadi kelompok bisnisnya otomatis statusnya itu menjadi tidak aktif. Di sini di sini ada ya yang statusnya aktif dan tidak aktif nih. Di sini ada yang tidak aktif, di sini ada yang aktif, ada yang aktif, aktif. Nah, lalu di daftar kelompok bisnis ini admin bisa memfilter tahun AK eh iya tahun akademik kelompok bisnis gitu. Di sini misalkan saya akan memfilter tahun 2023 2024 ganjil. Nah, tidak ada. Di sini semuanya saya membuat kelompok bisnisnya. Ah, di sini ada deh satu. Di sini ada satu kelompok bisnis dengan tahun ajaran 2023-2024 genap. Ini yang tester ini ya. Dan sudah tidak aktif. Di sini yang paling baru nih yang 2024-2025 ganjil banyak ya. Jadi di sini ada fitur untuk memfilter kelompok bisnis berdasarkan tahun ajarannya. Oke, lanjut ke dalam fitur. Oh ya, saya lupa. Di sini di daftar mentor bisnis itu admin bisa menaikkan atau menurunkan role dari eh, mentor ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pada saat awal dosen itu login, mereka semua perannya itu rata sebagai tutor. Dan admin bisa eh, menaikkan atau menurunkan role dari mentor tersebut. Contoh di sini si tutor 2 ini sebagai contoh 2 ini sebagai tutor ya. Bisa dinaikkan menjadi dosen pengampu dan si Mister Dosavero ini dosen pengampu bisa diturunkan menjadi tutor. Jadi hierarkinya itu dosen pengampu di atas tutor gitu. Seperti fitur yang tadi saya sudah jelaskan juga, dosen pengampu bisa melihat daftar kelompok bisnis semua. Namun jika tutor hanya bisa melihat daftar kelompok bisnis yang dimentori oleh dia saja. Contoh di sini saya bisa menaikkan si contoh 2 ya. Coba saya naikkan role-nya. Sini sudah berubah tuh menjadi dosen pengampu. Bisa diturunkan juga, bisa diturunkan lagi menjadi tutor. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut lagi ke fitur selanjutnya di admin yaitu daftar proposal bisnis. Ini mungkin untuk hanya untuk mempermudah saja ya untuk memfilternya karena jika masuk satu-satu seperti ini akan lumayan lama gitu. Namun lebih mudah untuk kasus jika hanya ingin mengatur proposal dari kelompok yang mereka ingin mereka atur gitu. Jadi tinggal dicari saja. Namun untuk yang ini akan tertampilkan semuanya gitu. Sini ada di sini ada Macan, Artek, Saturn, Artek gitu. Ini ada ketua kelompoknya ya. Sini ketua kelompok dari kelompok bisnis tersebut sudah mengupload beberapa proposal gitu. Masing-masing kelompok baru mengupload hanya satu proposal saja masing-masing. Itu satu, 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 satu. Oke, lanjut ke fitur terakhir yang ada di admin, yaitu tahun akademik. Nah, di sini kami bisa menambahkan tahun akademik yang aktif dan yang tidak aktif gitu. Nah, fiturnya gunanya apa tuh? Nah, untuk fitur di sini, jadi contoh deh ya, contoh. Sekarang sekarang kan sudah berubah ya tahun ajaran ya menjadi 2025. 2025 ganjil dan statusnya aktif gitu. Misal ya. Namun di sini saya tidak akan tambah dulu karena sementara masih yang ini yang ditampilkan ya. Jadi saat admin menambahkan tahun akademik baru, otomatis mahasiswa akan saat mereka membuat kelompok bisnis tersebut terdaftar sebagai kelompok bisnis pada tahun akademik tersebut gitu. Ah, terdaftar pada saat
terdaftar ke kelompok bisnis dengan tahun akademik yang aktif gitu. Kan ini yang aktif 2024 2025 ya. Makanya kenapa di sini saat filter tahun akademik 2024 2025 yang ganjil itu banyak, karena ini yang saat ini sedang aktif gitu. Jadi saat mahasiswa membuat kelompok bisnis, mereka akan terdaftar kelompok bisnisnya sebagai kelompok bisnis dengan tahun akademik sekian gitu. Jadi jadi menurut saya admin penting menambahkan tahun akademik karena ini mengaruh dengan mahasiswanya gitu. Jadi mahasiswa saat tahun akademik baru harus jadi saat tahun akademik baru mahasiswa otomatis terdaftar kelompok bisnisnya ke tahun akademik tersebut gitu. Ya di sini bisa dihapus juga dan bisa ditambahkan ya. Oke. Oke, kita keluar di sini. Nah, ini tuh sebenarnya awal ini dashboard awal ya. Ini dashboard awal bisa login. Nah, oke. Oke, mungkin sekian video panduan tutorial penggunaan aplikasi kewirausahaan Entry ini ya. Oke, mungkin sekian dari kami, dari kelompok Artek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.